Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Indra Aditama, kita akan belajar matematika kelas 7 pada materi bilangan bulat. Kita akan membahas KPK dan FPB ya. Sebelumnya saya akan kasih pesan untuk presensi pada pertemuan kali ini. Di akhir video akan saya kasih tentang link untuk presensi kehadirannya. Misalkan kalian tidak hadir, maka di sana akan tercantum siapa saja yang tidak hadir, begitu ya. Baik, kita lanjutkan materinya terkait KPK dan FPB. Seperti yang sudah kalian ketahui, pernah waktu SD belajar terkait KPK dan FPB. KPK itu adalah ini ya, kelipatan persekutuan terkecil. Itu sebagai apanya ya, ini singkatannya, ini kepanjangannya gitu ya, kelipatan persekutuan terkecil. Kalau yang FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, itu saja. Kita ambil contoh untuk mengingat-ingat kembali terkait FPB dan KPK. Menentukan KPK dan FPB dari 18 dan 24 dengan pohon faktor ya. Jadi ada beberapa langkah untuk menentukan KPK dan FPB. Yang kali ini saya akan bahas dengan cara pohon faktor dan juga tabel ya. Nah, ini dengan pohon faktor dulu. KPK dan FPB dari 18 dan 24 adalah berapa? Yang pertama dengan pohon faktor kita tuliskan dulu 18 dan 24 gitu ya. Kemudian 18 kan bisa dibagi 2. Kita bagi 2, 18 bagi 2 berapa? 9. 9 itu bisa dibagi? Nggak bisa dibagi 2, berarti ganti bagi 3 ya. 9 bagi 3 3 ya. Jadi 9 bagi 3 3. Nah, sampai sini kan 3 itu bisanya dibagi 3 sama 1 ya. Nah, kalau dibagi oleh dirinya sendiri mending sampai sini aja, nggak apa-apa. Sudah? Kalau 24 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. 24 bagi 2 12 gitu. 12 dibagi 2 gitu kan ya. Hasilnya 6. 6 dibagi 2 lagi bisa. Dibagi 2 hasilnya 3. Nah, udah ini mentok sampai 3 ini. 3 bisa dibagi 1 sama dirinya sendiri, ya udah mentok sampai sini aja. Kalau bilangan prima gitu ya. Kalau misal bilangan prima ini angka paling ujungnya, berarti tidak perlu dibagi-bagi lagi gitu. Baik, sekarang kita simpulkan dari 18 sama 24 itu sama dengan berapa? 18 itu kan 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Kan ini 3-nya ada 2 kali. Jadi 2 dikali 3 pangkat 2 begitu. Kemudian yang 24 itu sama dengan 2 pangkat. Ini ada 3 berarti 2 pangkat 3 dikali 3. 3-nya pangkat 1 karena cuma ada 1 nih. Nah, ini kesimpulan dari bukan kesimpulan ya, apa ya namanya? Bentuk pangkatnya. Bentuk faktornya ini 2 kali 3 pangkat 2. Yang 24 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian untuk menentukan KPK kita tuliskan angka pokoknya semua. Oh ya, namanya angka pokok itu angka yang dipangkatkan ini ya. Nah, 2 3 2 3 ini yang besar-besar ini angka pokok namanya. Kita tuliskan semua angka pokok. Di sini kan ada 2 dan 3 ya. Jadi 2 kita tuliskan dulu 2 dan 3 gitu. Kemudian kalau KPK diingat-ingat nih. KPK itu ambil pangkat yang paling besar. Di sini kan 2 itu pangkatnya ada pangkat 1 dan pangkat 3. Jadi diambil yang mana paling besar? 1 sama 3. Ya 3 berarti 2 pangkat 3 gitu ya. Kalau 3 pangkat 1 pangkat 2. Pangkat yang paling besar pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 3 pangkat 2 itu gimana sih? Nah, ya 2 pangkat 3, maaf. 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 kali 2. Itu tentang pangkat ya. Jadi perkalian berulang. Ini diulangnya sampai 3 kali. 2 kali 2 4. Ini baru 2 kali. Kemudian dikali lagi 2 berarti 3 kali gitu ya. 2 kali 2 kali 2 8. Kalau 3 pangkat 2 9. Ini ya. 8 kali 9 itu
72. Ini untuk KPK-nya dapat 72. Oke, gitu aja. FPB-nya gimana? FPB-nya itu ditulis yang sama. Kebetulan ini sama nih angka pokoknya sama. Jadi ditulis 2 kali 3. Kemudian kalau KPK kan tadi ambil pangkat yang paling besar. Kalau FPB pangkat yang paling kecil. Ini pangkat 1 dan pangkat 1 tiganya deh. Berarti udah sampai ini aja. 2 kali 3 6. Jadi disimpulkan KPK-nya 72, FPB-nya 6. Gitu aja, mudah ya. Ini kalau dengan cara pohon faktor. Gimana kalau dengan cara tabel? Nah, seperti ini. Kita siapkan dulu tabelnya seperti ini. Ini 18 di sini 24. Kemudian ini pembaginya ya. 18 sama 24 itu bisa dibagi berapa? Kecil-kecilan aja. Kita bisa bagi 2. Nah, bagi 2 ini ya. 18 bagi 2 9. 24 dibagi 2 12. 9 sama 12 bisa dibagi berapa? Dibagi 2 bisa nggak 9? Tidak bisa. Coba ganti 3. Dibagi 3 ya. 9 bagi 3 bisa. 12 bagi 3 bisa juga. Maksudnya habis gitu ya, nggak bersisa, nggak menghasilkan pecahan gitu. 9 bagi 3 gitu. 9 bagi 3 3. 12 bagi 3 4. Nah, sampai sini 3 sama 4 itu berapa yang bisa membagi mereka berdua? 1 ya. Kalau 3, 4 kan nggak bisa dibagi 3. Misalnya 4, 3 kan nggak bisa dibagi 4, tidak habis gitu ya. Jadi 1, tapi karena 1 ya tidak perlu sampai sini aja udah. Ini udah. Sekarang kita tentukan KPK-nya. Nah, KPK itu yang menurun dan mendatar itu dikalikan semua angka-angkanya. Ini 2, 3, 3, 4 gitu ya. Jadi 2 kali 3 kali 3 kali 4 itu KPK. KPK-nya 2 kali 3 kali 3 kali 4. Berapa jadinya? 72. Kemudian yang FPB gimana? FPB itu yang menurun saja. Ini yang menurun. 2 kali 3. Udah selesai. 2 kali 3 itu 6. Sama kan ya seperti yang tadi. Cara pohon faktor ya. Nah, itu dia. Nah, lebih mudah yang mana? Boleh kalian pilih sendiri. Kemudian contoh yang kedua, ini tentukan KPK dan FPB dari 36 dan 40 dengan pohon faktor dulu nih. Kita tuliskan dulu 36 dan 40. 36 itu bisa dibagi berapa? Kita bagi 2. Kecil-kecilan aja, jangan langsung besar, nggak apa-apa. 2, kemudian 36 bagi 2 berapa? 8, 18. 18 dibagi 2 9. 9 dibagi berapa? Dibagi 3 ya. Dibagi 2 kan nggak bisa. 9 bagi 3 jadinya 3. Oh, udah sampai 3 nih. Prima, mentok ya. Kemudian 40. 40 dibagi berapa? Dibagi 2. 40 dibagi 2 hasilnya 20. Kemudian 20 bagi 2 lagi 10. 10 dibagi 2 lagi 5. Gini ya. Jadi kita faktorkannya seperti apa? Seperti apa? 36 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini ya. Sama dengan 36. Ini kita seperti ini kan. Nanti kita pilah-pilah gitu ya. Kalau menentukan KPK FPB-nya. 40 itu, nah ini ditulis di samping 40 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. 2 pangkat 3 kali 5. KPK-nya gimana? Ini ditulis semuanya angka pokoknya. Ada 2, ini juga 2, terus 3 sama 5. Berarti 2, 3, 5. Tuliskan semua. 2 kali 3 kali 5. Kemudian ambil pangkatnya yang paling besar. Ini kan pangkat yang paling besar mana? 2 pangkat 2 apa 2 pangkat 3? Ya 2 pangkat 3. 3-nya ya 3 pangkat 2. 5-nya 5 pangkat 1. Udah. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 2 9 dikali 5 berapa jadinya? 360. Ini KPK-nya. Seperti ini saja. Kalau yang FPB gimana? FPB yang sama mana nih? Yang sama cuman 3 yang 2 saja ini ya. Angka pokoknya yang sama itu cuman 2. Di sini 3 ada nggak? Nggak ada. Di sini 5 ada nggak? Nggak ada. Berarti hanya yang sama itu yang sama itu hanya 2 ini angka pokoknya. Jadi 2 pangkat yang paling kecil mana? 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Oke. Jadi KPK-nya itu 360 dan FPB-nya itu 4. Ini saja ya, mudah ya.
Itu kalau dengan pound faktor. Gimana kalau kita pakai tabel seperti ini? Kita siapkan dulu tabelnya. Ini diisi 36, satunya 40. Terus 36 sama 40 bisa dibagi 2. 36 bagi 2 18. 40 dibagi 2 20. 18 sama 20 bisa dibagi 2. 18 bagi 2 9. 20 bagi 2 10. Nah, dari 9 sama 10 bisa dibagi berapa? Ada tidak? Sudah ya, tidak ada lagi ya. Nah, dibagi 2 9 tidak bisa. Dibagi 3 10-nya nggak bisa. Dibagi berapa? 5 9-nya nggak bisa. Paling dibagi 1 ya kan ya. Nah, kalau dibagi 1 udah sampai sini aja, nggak perlu dibagi lagi. Sekarang kita tentukan dulu KPK-nya. Ini KPK yang menurun dan mendatar. 2 kali 2 kali 9 kali 10. Nah, KPK-nya 2 kali 2 kali 9 kali 10 sama dengan 360, sama ya tadi ya. Kemudian FPB-nya yang menurun 2 kali 2. FPB-nya menurun 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kesimpulannya sama ya. Oke, kemudian penerapan KPK dan FPB. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan tentang KPK dan FPB ya. Contohnya seperti ini. Bu Mimin mengajak rekan-rekan arisannya untuk bersedekah pada anak yatim dengan membeli 42 tas, 56 baju, dan 70 kaos. Berapakah maksimal banyaknya anak yatim agar tas, baju, dan kaos tersebut terbagi merata? Nah, jadi pengennya Bu Mimin dan rekan-rekan itu tas, baju, dan kaos itu bisa terbagi rata. Jadi tidak ngacak gitu ya. Misalnya tasnya 3 semua, bajunya 5 semua, kaosnya ya 4 semua. Misalnya gitu ya. Ini belum diketahui berapanya. Jadi kita cari dulu anak yatimnya ada berapa maksimal biar pembagiannya merata. Nah, kalau tentang ini kita pakainya KPK apa FPB nih? Tentang FPB ya. Tentang FPB dari 42, 56 dan 70. Karena ini kan mau dibagi, kata kuncinya di sini nih. Dan kaos tersebut dibagi merata pembagian ya, FPB. Kalau kelipatan berarti KPK gitu. Oke, sekarang kita cari FPB-nya. Nih, Dike itu diketahui ya, disingkat seperti ini. Tasnya 42, bajunya 56, kaosnya 70. Dita, ini ditanyakan, titik 2 apa? Banyak anak yatim maksimal penerima sedekah agar pembagiannya merata. Gimana nih? Kita cari FPB dari 42, 56, dan 70. Coba kita buat tabel. Saya pakai yang cara tabel ya. Ini 42, yang ini 56, satunya 70 kan gitu. 42, 56, 70 bisa dibagi 2. 42 dibagi 2 21. Ya, 56 dibagi 2 28. 70 bagi 2 35. Oke, kemudian 21, 28, 35 bisa dibagi berapa coba? Oke, bisa dibagi 7. 21 kan bisa dibagi 7, nanti 3 ya. 28 bisa dibagi 7 juga. Berapa? 4. 35 bisa dibagi 7, hasilnya 5 ya. Oke, dibagi 7, 21 bagi 7, 3. Ini terus 4 sama satunya 5. 3, 4, 5 ini ya. Kemudian yang FPB kan yang menurun. Ingat ya tadi ya. Jadi 2 kali 7. FPB itu yang menurun. 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi gimana nih? Banyak anak yatim maksimal penerima sedekah agar pembagian merata adalah 14 anak. Nah, seperti ini saja. Mudah ya? Oke, gimana kalau yang ditanyakan itu masing-masing anak yatim memperoleh tas, baju, kaos masing-masing berapa? Nah, misalnya ditanyakan seperti itu ya. Ya tinggal ini aja, tasnya kita bagi 14 gitu kan ya. Jadi kita sama mencari banyak anak yatim maksimal dulu biar pembagian merata gitu kan. Kemudian banyak tas dibagi banyak anak yatim ya. Calon penerima sedekah 42 bagi 14 kan 3 gitu ya. Misal 3 tasnya masing-masing 3. Bajunya berapa?
bajunya berarti 56 bagi 14. 56 dibagi 14, 4. Dan seterusnya, kaosnya berapa ya? Tinggal dibagi 14 gitu ya. Baik, mudah kan ya? Oke, contoh yang selanjutnya. Jono, Kiki, dan Pandu ikut kursus di tempat yang sama dengan hari yang sama untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Agustus 2020. Jono kursus 8 hari sekali, Kiki kursus 6 hari sekali, dan Pandu kursus 4 hari sekali. Tanggal berapakah mereka bisa kursus di hari yang sama untuk kedua kalinya? Nah, ini tentang apa coba? Kita pakai KPK apa FPB nih? Ya, benar. Pakainya adalah KPK. Ini kan nanti kita cari kelipatannya. Kalau mencari yang FPB berarti cara kasarannya itu mencari yang lebih kecil dari ini ya, 864 gitu kan ya. Nah, oke, kita kerjakan gimana langkahnya. Dike dulu. Dikenya apa? Jono 8 hari maksudnya. 8 kali sehari gitu ya. Kiki 6, Pandu 4. Pertama kali kursus bersama itu 5 Agustus. Ditanyakan apa? Tanggal mereka kursus bersama untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya, untuk pertama kalinya kan 5 Agustus. Ya, kita pakai cara tabel juga ya, cari KPK nih. Kita tulis dulu 864 ini ya. 84 dah. Kemudian 2. Oh iya, ini dibagi 2 ya. 864 kan bisa dibagi 2. Ya kan? 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Oke, bisa dibagi berapa lagi? 4 3 2 ini. Oh ya, tidak ada lagi ya, kecuali 1. Kecuali 1. Tapi kalau 1 nggak perlu, udah sampai sini saja. Ini ya. Oke, yang kita carikan KPK. Berarti yang menurun dan mendatar. Menurunnya cuma ada 2 nih. Berarti 2 kali 4 kali 3 kali 2. Itu KPK-nya. Ini saja. Oh, maaf, ini salah tulis ya. Harusnya KPK. Ini diganti jadi KPK nih. Salah, maaf ya. Ini KPK. Ini KPK gitu ya. 48 KPK-nya. Kemudian diketahui kan 5 Agustus 2020 ya pertama kali kursus bersama. Kita tambahkan 48. Jadi 5 tambah 48 berapa? 53. Nah, kemudian Agustus ada berapa hari sih? Agustus itu ada 31. Jadi 53 ini kita kurangi 31. Nah, gitu ya. Berapa? Jadinya 22. 22 apa? Setelah ada Agustus itu, bulan Agustus, setelah bulan Agustus, bulan September 2020 gitu ya. Jadi jawabannya adalah, kesimpulannya, mereka bertemu lagi, mereka kursus bersama lagi untuk kedua kalinya pada tanggal 22 September. Begitu ya. Baik, mudah aja. Oke, mungkin sekian aja. Terima kasih. Jangan lupa presensinya. Linknya, nah ini dia linknya. gg.gg_05082020 strip MTK Alf. Ini ya. Nanti dimasukkan ke browsernya HP masing-masing, browser untuk internet ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.